Halo, perkenalkan nama saya Daniel Rengga, NIM 2512047 dari kelas TIA 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen penyusun jaringan. Komponen penyusun jaringan. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras, adalah sekumpulan komponen perangkat keras di dalam komputer yang secara fisik dapat dilihat, diraba dan dirasakan, misalnya personal komputer atau PC dan lain-lain. Yang kedua, software atau perangkat lunak adalah program yang berisi instruksi atau perintah sebagai perantara yang menghubungkan antara hardware dan firmware sehingga menghasilkan informasi sesuai keinginan firmware. Misalnya operating system atau OS seperti DOS, Windows, Linux, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu perangkat jaringan, misalnya NIC atau Network Interface Card, switch hub, modem, router, access point, kabel UTP, kabel STP, kabel fiber optik, dan lain-lain. Kabel UTP atau Unsealed Twist Pair merupakan kabel yang terbuat dari bahan penghantar tembaga, mempunyai isolasi atau pembungkus dari plastik. Gambar di kanan merupakan gambar dari kabel UTP. Kabel STP atau Sealed Twist Pair merupakan kabel yang digunakan untuk jaringan data, memiliki lapisan tambahan berupa lembaran logam yang membungkus setiap rangkaian konduktor berisolasi. Gambar di kiri merupakan gambar dari kabel STP. Perbedaan kabel UTP dan kabel STP. Dasar, kabel UTP adalah kabel yang dipilin bersama, sedangkan kabel STP adalah kabel twist pair yang tertutup foil atau pelindung mesh. Berdasarkan kebisingan dan generasi core stop, kabel UTP tinggi secara komparatif, sedangkan kabel STP kurang rentan terhadap kebisingan dan crosstalk. Berdasarkan kabel pentanahan, kabel UTP tidak dibutuhkan, sedangkan kabel STP diperlukan. Berdasarkan kemudahan penanganan, kabel UTP mudah dipasang karena kabel lebih kecil, lebih ringan, dan lebih fleksibel. Sedangkan kabel STP pemasangan kabel relatif sulit. Berdasarkan biaya, kabel UTP lebih murah dan tidak membutuhkan banyak perawatan, sedangkan kabel STP cukup mahal. Berdasarkan kecepatan data, kabel UTP lambat secara komparatif, sedangkan kabel STP memberikan kecepatan data tinggi. Berdasarkan standar panjang kabel UTP biasa dipakai kurang dari 100 meter, sedangkan kabel STP biasa dipakai lebih dari 200 meter. Warna kabel. Dalam sebuah kabel UTP terdapat 8 warna, di mana pada setiap masing-masing inti kabelnya mempunyai warna dan fungsi yang berbeda-beda. Warna oranye berfungsi sebagai media penghantar paket data. Warna putih oranye berfungsi sebagai media penghantar paket data. Warna hijau berfungsi sebagai media penghantar paket data. Warna putih hijau berfungsi sebagai media penghantar paket data. Warna biru berfungsi sebagai media penghantar paket suara. Warna putih biru berfungsi sebagai media penghantar paket suara. Warna coklat berfungsi untuk menghantarkan tegangan DC. Warna putih coklat berfungsi untuk menghantarkan tegangan DC. Standar pengkabelan. Yang pertama, EIA atau TIA 568A. Susunan kabel dengan standar EIA atau TIA 568A dimulai dengan kabel berwarna putih hijau. Urutan lengkap kabel dengan standar ini seperti berikut. Yang pertama, warna putih hijau. Yang kedua, warna hijau. Yang ketiga, warna putih oranye. Yang keempat, warna biru. Yang kelima, warna putih biru. Yang keenam, warna oranye. Yang ketujuh, warna putih coklat, dan ke-8 warna coklat. Yang kedua yaitu EIA atau TIA 568B. Susunan kabel dengan standar EIA atau TIA 568B dimulai dengan warna putih oranye. Urutan lengkap kabel dengan standar ini seperti berikut. Yang pertama warna putih oranye, yang kedua warna oranye, yang ketiga warna putih hijau, yang keempat warna biru, yang kelima warna putih biru, yang keenam warna hijau, yang ketujuh warna putih coklat, dan ke-8 warna coklat. Kategori kabel UTP. Kategori pertama, Cat 1. Kabel UTP dengan kategori 1 merupakan kabel dengan kualitas transmisi terendah, yaitu sebesar 1 Mbps. Kabel dengan kategori ini hanya mendukung komunikasi suara analog saja, sehingga kurang cocok untuk sistem modern saat ini. Kabel Cat 1 dulunya digunakan pada tahun 1983 untuk menghubungkan telepon analog Plain Old Telephone Service atau POTS. Kategori 2, Cat 2.
Kabel UTP kategori 2 memiliki kecepatan transmisi data hingga 4 Mbps. Kabel dengan kategori ini telah mendukung data dan suara digital. Umumnya, kabel ini digunakan pada jaringan dengan teknologi token ring oleh IBM. Namun, seiring perkembangan zaman, kabel tipe ini sudah tidak cocok lagi digunakan pada sistem modern saat ini. Kategori 3, Cat 3. Kabel UTP kategori 3 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Bila ditinjau dari segi perkembangan teknologi Ethernet, kabel Cat 3 memiliki kemampuan yang terendah, karena memang hanya mendukung jaringan 10BSD saja. Umumnya, kabel jenis ini digunakan pada jaringan IBM token ring dengan kecepatan 4 Mbps saja, sebagai pengganti Cat 2. Kategori 4, Cat 4. Kabel UTP kategori 4 memiliki kecepatan transmisi data hingga 16 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya, kabel ini digunakan pada jaringan IBM token ring 16 Mbps dan juga didukung pada jaringan internet 10BSD. Kategori 5, Cat 5. Kabel UTP kategori 5 memiliki kecepatan transmisi data hingga 100 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Kabel jenis Cat 5 ini juga dapat berjalan pada kecepatan transmisi data hingga 1 GB, tapi dengan syarat panjang kabel harus lebih pendek dari 100 meter. Umumnya, kabel jenis ini mendukung jaringan token ring Ethernet 10BSD dan Fast Ethernet 100BSD. Kabel kategori ini merupakan kabel yang paling populer, yang banyak digunakan pada instalasi jaringan. Kategori 5i, Cat 5i. Kabel UTP kategori 5i ini merupakan bentuk peningkatan dari kabel UTP Cat 5 dengan kemampuan transmisi data hingga 1 GB atau pada kecepatan 10, 100, atau 1000 Mbps. Kabel jenis ini direkomendasikan pada penggunaan jaringan gigabit Ethernet, meskipun kabel UTP Cat 6 lebih direkomendasikan untuk kinerja yang maksimal. Kategori 6, Cat 6. Kabel UTP kategori 6 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 GB dengan frekuensi komunikasi 250 MHz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya, kabel jenis ini digunakan pada jaringan gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang hingga 55 meter. Kategori 6A, Cat 6A. Kabel UTP kategori 6A ini merupakan bentuk peningkatan dari kabel UTP Cat 6 dengan frekuensi komunikasi lebih besar, yaitu sebesar 500 MHz. Kategori 7, Cat 7. Kabel UTP kategori 7 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Gbps dengan frekuensi komunikasi hingga 600 MHz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya, kabel jenis ini digunakan pada jaringan gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang hingga 100 meter. Konektor kabel UTP. Kabel UTP memerlukan konektor yang disebut dengan RJ45. Konektor ini berfungsi untuk memudahkan dalam pemasangan dan pencabutan tanpa khawatir tersengat aliran listrik. Konektor RJ45 memiliki 8 buah pin, sama dengan jumlah kabel pada UTP. Dalam pemasangan konektor RJ45 dengan kabel UTP, biasa disebut crimping, dan menggunakan alat yaitu crimping tool. Jenis kabel UTP. 1. Kabel straight trough. Untuk kabel tipe straight trough memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan yang lainnya. Tipe kabel straight trough biasa digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya antara router dengan switch hub, komputer ke switch, dan komputer ke hub. Kabel crossover. Untuk kabel tipe crossover memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Tipe crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, misalnya antara komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, hub dengan hub. 3. Kabel rollover. Kabel tipe rollover memiliki aturan penyusunan terbalik antara ujung konektor satu dengan ujung konektor yang lainnya. Kabel tipe rollover digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda, hampir sama dengan tipe straight trough, namun tipe kabel ini lebih kepada menghubungkan perangkat yang memiliki konsol, misalnya switch dengan printer, switch dengan proyektor. Sekarang saya akan mensimulasikan cara pembuatan kabel UTP jenis straight, standar internasional EIA atau TIA 568A, standar A,
menggunakan aplikasi Android, yaitu UTP Cable Termination Simulator. Pertama, tap Show Start, lalu potong bagian luar kabel sekitar 1,5 cm. Kemudian, pisahkan kabel agar tidak saling melilit. Selanjutnya, kabel diurutkan sesuai standar A, yaitu putih hijau, hijau, oranye putih, biru, biru putih, oranye, coklat putih, dan coklat. Lalu masukkan kabel ke dalam konektor RJ45 dengan posisi pin menghadap ke atas. Pastikan satu pin hanya untuk satu kabel. Kemudian patenkan menggunakan crimping tool. Sekarang dicek menggunakan alat tester. Dan pembuatan kabel UTP jenis straight dengan standar A pun berhasil. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata maupun informasi. Sampai jumpa di lain waktu.